Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya kita kan sudah kenal. Nama saya Umrotul Hasanah, mahasiswi di Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo, semester 3 Ekonomi Syariah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi video yang diberikan oleh dosen kami, Bapak Abdul Wadud Nafis, yang berjudul Mengembangkan Ekonomi Kreatif di Era Digital. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sepemahaman saya mengenai mengembangkan ekonomi kreatif di era digital. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut, di sini yang harus kita ketahui yaitu definisi ekonomi kreatif. Apa sih ekonomi kreatif itu? Nah, seperti itu. Ekonomi kreatif adalah proses peningkatan nilai tambah, keahlian, dan juga bakat individu. Nah, menjadi suatu produk yang dapat dijual. Contohnya, yaitu kita mempunyai keahlian dalam mengukir. Nah, di sana kita bisa menciptakan sesuatu yang tidak berharga menjadi barang yang memiliki harga tinggi. Seperti mengukir membuat ukiran dari limbah kayu yang tidak dipakai menjadi hiasan yang bernilai jual tinggi. Nah, setelah itu setelah kita memahami ekonomi kreatif, definisinya, maka kita lanjut pada konsep kerja ekonomi kreatif. Nah, di dalam konsep kerja ekonomi kreatif ada beberapa hal di antaranya, yaitu satu, di sini ada 6 konsep ekonomi kreatif. Yang pertama, bisnis berinovasi. Nah, kita harus berinovasi. Nah, yang kedua, pewirausaha bertumbuh. Nah, yang ketiga, kerja kreatif berkembang. Harus berkembang. Nah, yang keempat, komunitas berlatih. Yang kelima, individu terampil. Nah, yang keenam, pasar perkembangan. Setelah kita memahami keduanya, maka berikutnya apa fungsi ekonomi kreatif itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu menciptakan manusia yang kreatif. Di sini fungsi ekonomi kreatif yaitu menciptakan manusia itu agar memiliki ide kreatif. Nah, yang kedua, bisnis menjadi kompetitif. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan dia mempunyai kreativitas. Nah, yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Nah, itu adalah fungsi dari ekonomi kreatif. Nah, berikutnya yang kita pelajari yaitu sektor industri kreatif. Ini sektornya ya. Yang pertama yaitu kuliner. Yang kedua fashion. Nah, fashion ini harus harus ada di dalam sektor industri kreatif karena di zaman sekarang ini semua orang pasti akan melihat fashionnya dulu. Yang ketiga, fotografi. Yang keempat, video YouTube atau web atau film animasi. Artinya di sini kita membuat video atau YouTube untuk mengembangkan industri kreatif kita ini atau membuat film animasi. Nah, yang kelima yaitu kreatif musik. Yang keenam, periklanan atau advertising. Yang ketujuh, desain interior. Yang kedelapan, arsitektur.
Yang kesembilan yaitu aplikasi dan pengembangan permainan. Yang ke-10 bisnis online. Nah, bisnis online ini merupakan bisnis yang dijalankan oleh sekian banyak orang pada era pada pandemi saat ini, karena tidak eh, tidak memungkinkan untuk keluar rumah. Jadi salah satunya yaitu dengan menggunakan media sosial. Nah, dan yang terakhir yaitu kendala-kendala ekonomi kreatif. Yang pertama, minimnya jumlah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang kreatif. Nah, yang kedua, tidak semua masyarakat memberikan antusias dan apresiasi terhadap hasil karya industri kreatif. Nah, yang ketiga, sulitnya memperoleh pembiayaan. Nah, yang keempat, kurang layaknya media dan infrastruktur teknologi informasi. Nah, yang kelima, hukum untuk perlindungan hak kekayaan intelektual atau HAKI masih lemah. Nah, itu termasuk kendala ekonomi kreatif. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.